Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menceritain liwa dari atuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Fendi Aspara. Di sini channel tempatnya kita berpetualang, belajar fotografi, jalan-jalan, kuliner dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen YouTube ini. Tahun 1994, tepatnya 16 Februari 1994, pukul 00.07 telah terjadi gempa dengan pusat di kota Liwa 6,5 skala Richter. Mari kita dengar cerita dari saksi hidup gempa Liwa 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Waspara dan adik saya Dong Hamad Sora Ali Waspara. Kali ini kita akan menceritain liwa dari atuk saya. Yo, cucu-cucu semua, dengerin ya. Nah, gempa itu terjadi sudah 27 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 16 Februari 1994. Gempa itu terjadi tengah malam, pada malam 2 Ramadan, tengah malam jam 12 lewat, ya, dah pergantian, dah tanggal 16. Nah, pada waktu terjadi gempa, alhamdulillah atuk sudah di rumah, karena pada waktu itu atuk pergi penataran di Bandar Lampung. Pas malam Ramadan, atuk sudah sampai di Liwa dan ikut sahur pertama atau sahur bersama. Nah, tiba-tiba pada 2 Ramadannya, pada waktu itu malam Rabu, karena tadi siangnya dari Kalangan di Liwa itu hari Selasa. Jadi malam Rabunya terjadi gempa. Nah, pada saat terjadi gempa itu atuk ini nggak merasa. Kalau Andung masih dengar Among Rom itu bilang gempa, katanya. Dia masih nonton TV. Kalau atuk nggak kerasa, tiba-tiba tembok di sebelah atuk ini sudah rubuh keluar, karena atuk pada waktu itu di amben kecil, amben yang satunya. Kalau Andung sama Mak Wo Perli, sama Amah Penny, sama Mama Eja di satu ranjang besi. Kalau atuk di depan kayu. Nah, kebetulan rubuhnya keluar, jadi atuk sudah nggak kena apa-apa. Tapi Andung dan Mak Wo Perli dan Ama Penny-nya sama Mama Eja ketutup runtuhan besar, hampir sebesar ranjang itu, ranjang nomor 1. Nah, yang masih ketutupan separuh itu Mak Wo Perli, badannya separuh masih kelihatan, yang badannya ke bawah ketutupan semen. Nah, pada waktu itu
Atu dengan Among Rom dan juga Uyu Fatoni, juga dibantu oleh Uyu Usman di sebelah, mengangkat tembok yang menutupi Andung dan Dongah Mama Eja orang itu, tapi nggak keangkat, berat nggak keangkat. Nah, pada saat itu kami letakkan lagi. Setelah itu baru ayah ini cari ayahmu. Atu ini nyari ayahmu yang tidur sendiri di kamar depan. Nah, ternyata ayahmu ketutupan juga sama runtuhan tembok itu, yang pada waktu itu bekas jendela itu sudah disemen. Nah, tambalan semen itu yang nutupi sebadannya ayahmu, tapi masih kuat Atu angkat sendiri sehingga ayahmu bisa keluar. Alhamdulillah tidak luka, tidak apa-apa. Nah, baru Atu bersama Among Rom, Uyu Fatoni, Uyu Usman, dan juga ditambah bantuan dari Om Oji yang kos di rumahnya Baruslan atau Salmina, sekarang anaknya Robinson Effendi. Baru alhamdulillah tembok yang besar tadi keangkat. Andung, Ma'wo Perli, Ama Penny, dan Mama Ejanya bisa keluar. Nah, setelah kami kumpul semua, pada saat itu sudah gelap, lampu sudah mati, listrik itu sudah mati. Menyautlah dikit-dikit. Nah, setelah kumpul kami sekeluarga mencari jalan besar itu, Jalan Sudirman. Tapi waktu itu jalan yang terdekat sudah tidak bisa dilewati karena rumahnya Barazi Ali ya sudah nutupi jalan sehingga nggak bisa jalan. Nah, terus kami keliling lewat bor itu tempat pemandian umum, tempat ngambil air, tempat mandi. Terus bor itu dekat terminal Liwa pada waktu itu. Nah, kami menuju ke rumah Uyu Ahyar. Sampai di situ kami kumpul bersama-sama di jalan, menjauhi tiang listrik. Nah, pada saat itu gelap dicampur dengan gerimis-gerimis. Gempa atau getarannya masih terjadi. Nah, kadang-kadang pindah ke bawah, naik lagi. Bawah itu turunan yang ke pom itu, pindah lagi. Nah, akhirnya sambil kami pindah-pindah itu, Andung ini sudah tambah lemes karena darahnya keluar. Darahnya banyak yang keluar. Maka Atu dengan Among Sehon cari bantuan. Digendonglah Andung ini sama siapa? Among Sehonnya cari bantuan ke arah lapangan Merdeka. Sampai situ karena keadaannya masih gempa, obat-obat tabur, air pun tidak ada, maka kami langsung atau terus ke arah Sendalapai, perumahan Sendalapai, arah ke kecamatan itu. Di situ pun tidak ada pertolongan. Akhirnya kami kembali ke tempat kumpul-kumpul tadi. Gak lama kemudian sudah pagi, baru ada bantuan mobil keliling
mengangkut yang sakit-sakit, yang cedera-cedera, termasuk andungnya. Nah, baru saat itu andungnya dapat pertolongan, disuntik, dijahit. Yang luka tadi, yang luka di ubun-ubunnya tadi dijahit. Alhamdulillah berangsur-angsur sembuh. Atau itu pas gempa itu rumah atau hancur apa yang masih berdiri, banyak apa yang kena gempanya. Rumah Atu termasuk total, rubuh total. Jadi semennya rubuh semua, kemudian atapnya ya sudah turun. Kemudian di rumah Atu itu termasuk tidak jauh dari jurang. Jadi waktu gempa itu tanah-tanahnya sudah kelihatan retak-retak. Nah, kemudian 2 hari kemudian atau 2 hari kemudian baru datang relawan atau tentara-tentara yang mengurus atau ikut membersihkan, merapihkan gempa-gempa termasuk rumah Atu. Nah, pada saat itu tentara itu nanya sama tetangga yaitu Salmina tadi, Bu, berapa orang korban rumah itu termasuk rumah Atu itu? Nah, kata Ibu Salmina itu, nggak tahu ya katanya, karena kami belum pernah ketemu. Karena dia lihat darahnya banyak di ranjang itu, di lantai-lantainya. Tapi alhamdulillah kenyataannya andung hanya luka sedikit di ubun-ubunnya. Kemudian rumah-rumah di sekitar Atu itu yang tembok atau yang semen itu rata-rata hancur. Nah, yang rumah panggung termasuk rumah Pak Barzi Ali itu rubuh juga, termasuk terduduk ya, jadi pendek dia, nutup jalan. Nah, kalau di sekitar rumah Atu itu alhamdulillah tidak ada yang korbannya, tapi di depan sekitar 50 meter ibunya atau istrinya Idrus, ibunya Iskandar itu yang meninggal. Nah, rumah Atu itu di pojok atau di Setiwang, kalau dulu terkenalnya Setiwang, tempat anak-anak main bola, tempat anak-anak main sepeda di situ. Tidak jauh dari Masjid Al-Mansur Al-Madani. Yang sekarang Masjid Al-Mansur itu sudah pindah di dekat Tugu. Nah, ya. Nah, itulah ceritanya. Itu Atu pas gempa itu ada bantuannya enggak? Apa untuk termasuk ngurus? Apa Atu termasuk urus itu? Ya. Setelah beberapa hari kemudian ada bantuannya, bantuan makanan, super mie, beras, kopi, gula dan sebagainya. Sama pop mie juga itu. Iya, pop mie ya. Kalau pop mie itu mahal. Super mie. Ya. Super mie, Indomie. Nah, Atu ini pada saat itu masih menjabat sebagai RK, Rukun Kampung. Kalau sekarang kepala lingkungan. Nah, jadi Atu
termasuk mengelola, menerima dan membagikan bantuan tersebut. Nah, pada saat gempa memang Atuk ini nggak sakit, cuman setelah jalan sana jalan sini ngurus bantuan itu, kaki Atuk ini kena sendal. paku, ya tembus pakunya. Nah, sambil ya sedikit rasa sakit-sakit, tetap menjalankan tugas membagikan bantuan. Bantuan itu dibagikan kepada masyarakat. Kalau waktu itu Atuk ini di RK 1 Sukanegeri, ya, Sukanegeri, karena dibagi-bagi RK-nya, RK 1, RK 2, RK 3, RK 4. Nah, itu di RK 1, yaitu di Sukanegerinya. Nah, alhamdulillah Atuk dibantu oleh Karakaspiri, yang pada waktu itu posnya di tempat Karakaspiri atau Banlisuh kalau sekarang itu. Nah, disitulah posnya kami menerima bantuan dan membagikannya. Bantuan itu berupa supermi, makanan-makanan, ikan asin juga, ikan rebus, ya. Nah, kemudian ada juga pakaian bekas atau pantas pakai. Itu semua alhamdulillah kami salurkan seadil mungkin. Nah, bantuan itu kadang-kadang datangnya sudah sore malam, sehingga kami terpaksa membagikannya secepat mungkin. Yang Atuk ingat pada waktu itu ikan rebus yang buru-buru mau dibagikan, malam maghrib masih keliling bagikan. Nah, kadang-kadang juga masyarakatnya yang datang. Kalau masih pagi, masih siang, masyarakatnya yang ngambil. Kami sudah bagikan tumpuk-tumpuk bagiannya, superminya. Nah, alhamdulillah bantuan itu ya merasa tertolong yang korbannya ini. Tidak lama kemudian ada juga bantuan perumahan, ya, dengan senilai uang. Kalau pegawai negeri itu total dapat 900 apa waktu itu, ya, 900.000. Setelah gempa kira-kira bisa bangun rumah lagi, lama bangunnya. Setelah gempa ya sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Jadi mulai dari gempa itu ada yang sudah membuat rumah darurat seperti tenda, rumah-rumah darurat dari bekas-bekas rumah rubuhnya itu, yang bisa dikatakan membangun, termasuk Atuk ini setahun kemudian dari kayu-kayu yang masih terpakai itu dibangunkan dan diperbaiki kembali. Maka Atuk ini karena bangunannya rubuh, bangunannya tanahnya rusak, maka Atuk ini pindah ke Seranggas setahun kemudian. Nah, di lokasi tempat Atuk itu sebenarnya pemerintah itu akan membuat jantung kota, katanya dihijaukan. Nah, namun di lingkungan Atuk itu semua membuat pernyataan tidak bersedia untuk dipindahkan. Pada waktu itu Atuk diminta tanda tangan, Atuk nggak mau karena Atuk merasa tanahnya rusak dan nggak bisa dipertahankan. Tapi akhirnya ya pemerintah ya cuman meredam, tidak jadi memindahkan yang
mau dibuat jalur hijau itu, dan juga lingkungannya yang lainnya tidak menyetujui karena mereka bangunannya nggak rusak, bagus, ada yang rumahnya utuh. Nah kalau Atuk suruh tanda tangan nggak mau karena keadaan tanahnya memang nggak bisa dipertahankan. Namun itulah nasib, tidak ada perhatian dari kecamatan pada waktu itu. Jadi setahun kemudian, tepatnya 1995, Atuk bersama ayah, Andung, ayah dan adik-adiknya pindah ke Liwa. Sampai saat ini alhamdulillah kita semua kumpul di Seranggas, Jalan Gajah Mada Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa. Apa pesan Atuk setelah gempa itu untuk cucu-cucu Atuk? Pesan Atuk untuk cucu-cucu semua, anak-anak semua, kalau ada gempa jangan panik, waspada. Ya, kita harus waspada melihat situasinya. Jangan gerusa-gerusu keluar. Nanti siapa tahu nanti malah kena. Jadi dibuka pintunya. Kemudian siap-siap baterainya, jangan jauh-jauh. Ya, dekat. Biar kalau ada terjadi gempa kita bisa keluar dengan tenang. Jadi pesan Atuk sekali lagi, jangan panik dan harus waspada. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari gempa-gempa berikutnya. Amin. Terima kasih tuh udah menceritain tentang gempa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.